Mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku. Selah kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi IFGF. Kita percaya pagi hari ini Tuhan bersama-sama dengan kita. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh merasakan kasih yang Kau berikan buat setiap kami sampai pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sungguh segala kebaikan-Mu tidak pernah bisa kami bayar satupun Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya kami percaya Engkau bertata atas setiap pujian, penyembahan umat-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami, melingkupi kami dengan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Kasih-Mu Bapa yang selalu bersemi di dalam setiap hati kami. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan lagu cinta untuk Tuhan. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu.
buat segala kebaikan yang Kau berikan buat setiap kami. Jika pagi hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang Kau beri, yang Kau limpahi buat setiap hidup kami, Tuhan. Bukan karena seberapa besar berkat yang kami terima, Tuhan. Bukan seberapa sehat kami sampai pagi hari ini sehingga kami boleh berada di tempat ini. Tapi yang terhebat adalah Engkau Allah yang tetap ada bersama-sama dengan kami saat keadaan kami tidak baik sekalipun, Tuhan. Kau Yesus yang setia, Kau Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada dalam segala masalah kami. Engkau baik Tuhan dalam segala pergumulan kami. Kau mendampingi kami Tuhan. Kau memberikan jalan keluar buat setiap kami. Bahkan Kau menjanjikan kemenangan demi kemenangan buat setiap kami yang percaya kepadamu. Karena kami kenal siapa Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan. Sekalipun di depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, kami percaya. Kami punya gembala yang baik. Kami punya Bapa yang setia. Kami punya Bapa yang luar biasa. Sekalipun padang gurun yang kami lalui itu terlalu berat buat tubuh jiwa dan kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang berada di samping kami, memberikan penghiburan, memberikan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami untuk Engkau lebih lagi. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramatlah Kau jadikan hidupku berarti. Dan semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidup.
Tuhan baik dalam pernikahanku, Tuhan baik dalam hidupku, Tuhan baik dalam masa depanku, Tuhan baik untuk pekerjaanku, Tuhan baik untuk segala aspek kehidupanku. Engkau baik Tuhan, untuk selama-lamanya Engkau baik. Maka pagi hari ini umatmu menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu ada buat setiap kami. Bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah yang boleh kami terima Tuhan sampai pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau Allah yang tetap ada buat setiap kami, memberikan ketenangan, memberikan kemenangan. Terima kasih Yesus. Kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian ini. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terang. Ini pujian kami untuk Engkau Tuhan. Kau jadi Ini pengagungan kami buat Engkau. Engkau baik adanya Bapa, sangat baik. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat bagiku. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua rencana-Mu adalah baik. Meskipun ada beberapa di antaranya yang menurut kami itu pahit, itu menyakitkan, pilu dan sedih. Tetapi apa yang baik bagi Engkau, yaitu rancangan-rancangan-Mu, adalah selalu yang paling benar. Ampuni kami Tuhan, apabila kami mengerti dan memahami yang baik hanya menurut pikiran dan anggapan kami sendiri. Ampuni kami. Tetapi kami belajar oleh Roh Kudus supaya mengerti dan taat akan rancangan-rancangan-Mu atas hidup kami. Meskipun beberapa di antaranya sakit bagi kami, pahit bagi kami, tetapi baik di dalam pandangan-Mu. Silakan Engkau berkata-kata di dalam diri kami, seluruh jemaat kepunyaan-Mu ini Tuhan. Di dalam awal minggu pertama bulan yang kudus ini, Engkau hadir, Engkau memenuhi seluruh kerinduan hati kami akan hadirat-Mu. Dan Engkau yang beracara di bulan penghujung tahun 2021 ini Bapa, Engkau berkarya, Engkau punya rancangan-rancangan yang baik bagi kami semua. Apalagi menjelang penyeberangan ke tahun 2022 yang belum kami ketahui, kami butuh Engkau. Silakan Engkau berfirman melalui mulut lidah hamba-Mu yang kecil dan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ini. Sampaikan isi hati-Mu ya Bapa oleh Roh Kudus, dan urapan yang sama oleh Roh-Mu mengurapi seluruh jemaat. Kami mempersiapkan untuk perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang
dikasihi oleh Tuhan, Shalom, mengucap syukur kita semua atas berkenan Tuhan masuk kepada minggu pertama bulan yang kudus, di mana aroma dan kekudusan dari kemuliaannya itu sudah terhirup oleh semua orang yang peka akan kasih-Nya. Apalagi misteri untuk memasuki tahun depan, saudara, kita sudah masuk ke bulan yang ke-12 ini luar biasa. Kalau saudara cermati dan saudara rasakan nyanyian menjelang firman tadi, dari semula telah kau tetapkan, begitu syair, hidupku dalam rancanganmu. Itu nyanyian tadi, saudara. Sejak semula Tuhan sudah rancang hidup kita akan mengalami yang seperti apa, dan semua baik, semua baik, semua baik. Begitu dalam reference nyanyian tadi, semua baik menurut rancangan Tuhan. Dan ternyata kita menemui bahwa semua baik menurut pikiran Tuhan dalam nyanyian tadi. Beberapa di antaranya tidak baik menurut kita, pahit, pilu dan menyedihkan, tetapi semua baik menurut Tuhan. Itulah sebabnya ada hal yang relatif dan muncul dalam tema yang kita hendak terima sebelum kita menerima perjamuan Tuhan ini, yaitu rute padang gurun. Rute atau lewat mana, arti dari rute yaitu lewat mana sajakah, itulah rute, tetapi rutenya adalah rute padang gurun. Itu yang menjadi tema didasarkan dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 27. Siap saudara, karena ini bukan kisah mengenai mereka ya saja, yaitu orang-orang pada zaman kuno umat Tuhan, tetapi menyangkut kita sekalian, nasib kita sekalian dan rute kita. Itulah rute gurun. Siap saudara? Dengan hati yang terbuka, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Saudara lihat yang dicetak dengan warna kuning, itu bagian yang penting, bahwa rute yang harus dilalui oleh umat bukan menurut planning rancangan sendiri, tetapi yang sengaja dicetak dengan warna kuning, yaitu atas suruhan, atas instruksi dari Tuhan melalui utusannya, yaitu Moshe. Dalam bahasa Ibrani namanya adalah bapak ini Moshe. Maka ada Perdana Menteri yang matanya ditutup pakai iPad hitam karena cuma satu matanya, dan orang ini senyum terus, dan orang ini terkenal Bapak Jenderal bermata satu, yaitu Bapak Moshe Dayan. Ya, itulah nama yang diambil dari utusan Tuhan ini, yang disuruh bukan atas kemauan umat sendiri, tetapi Tuhan yang menyuruh. Musa menyuruh, jadi yang menyuruh siapa sebenarnya? Dari Tuhan. Rutenya lewat sini loh ya. Orang Israel berangkat dari Laut Teberau, dari perairan Laut Merah itu, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur, bukan kemauannya sendiri, tetapi rute yang ditentukan dan lebih mulia daripada rute rally Paris Dakar ya. Ada mobil-mobil keren yang harganya mahal meloncat lewat padang pasir, saudara. Rutenya bukan kemauan sopirnya, drivernya, tidak, tapi sudah ditentukan. Kapan harus nginap di hotel, tidur, besok berangkat lagi, ngebut lagi. Paris Dakar rally. Saudara, ini bukan rally untuk dapat hadiah, uang dan piala, tetapi rutenya Tuhan, kisah hidup umat Tuhan. Bukan menyangkut Israel saja, tetapi menyangkut Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Maka di bulan yang ke-12 penghujung tahun 2021, saudara, kita patut memperhatikan rute kita. Benarkah Musa yang menyuruh? Benarkah Roh Kudus yang menyuruh? Tuhan yang menyuruh Bapak kita, saudara? Itulah yang kita lewati.
Kita patut cek sebelum kita menerima perjamuan ini. Musa menyuruh orang Israel kemana? Gurun Syur. Lu menyuruh kok ke gurun, kenapa bukan disuruh diutus? Kamu ke sana ya, ke kota satu tujuan di mana ada banyak restoran, ada tempat penginapan, untamu dapat minum, dapat rumput. Lah di gurun itu rumputnya mana? Ya, lalu mana ada orang jual roti untuk makan? Terus airnya bagaimana? Itu gurun, saudara. Gurun, desert. Gurun itu ada bahaya-bahaya, di mana ada skorpion. Tahu skorpion bukan grup musik Jerman, tetapi skorpion adalah kalajengking. Awas jangan keliru kala menjing ya, nanti kebalik jadi kalau menjing, kalajengking ya. Bahaya sekali, apalagi yang tidak suka pakai sandal. Lalu ada ular beludak, ular retel yang garis-garis sangat beracun. Ada skorpion ya, kalajengking, ada ular retel, kemudian ada perampok-perampok, kemudian ada bahaya lagi apa? Kering kerontang, tidak bisa tumbuh rumput. Padahal di mana ada rumput ada domba, karena domba makan rumput. Kalau ada rumput ada domba, ada melek, ada susu, tanah subur. Lah ini domba tidak ada yang bisa hidup di situ, di padang gurun Syur 3 hari lamanya. Nah lihat saudara, bukan skorpion, bukan ular retel, tetapi bahaya yang keempat yang disebutkan yaitu tidak mendapat air, berarti kekeringan. Instruksi siapa? Instruksi Musa. Siapa yang menyuruh Musa? Tuhan. Saudara mungkin mempertanyakan ayat 22 ini, lah saya juga umat. Karena umat yang pertama orang Semit, orang Ibrani atau Israel, saudara, kaum Semit atau Ibrani ini disuruh ke gurun, rute atas bimbingan Tuhan, dan kemudian mereka 3 hari tidak mendapat air. Terus kalau saya kekeringan di tahun 2021 dan kemudian setelah saudara periksa, sudah itu saya sudah taat kepada Dia, aku terus mengikut Engkau Tuhan, aku terus setia kepada Engkau, aku tidak menyimpang kepada ilah-ilah yang lain, tidak kepada berhala, dan semua firman-Nya aku sungguh-sungguh mau penuhi, meskipun ada juga saat-saat aku terjatuh dan tersandung kurang taat, tapi garis besarnya aku sungguh Tuhan ikut Engkau, ini rutemu. Tapi kenapa ada kekeringan? Bisa kering kesehatannya, saudara sakit. Berapa kali saudara sakit di tahun 2020 sampai 2021? Loh saya kurang apa Tuhan, sudah ikut Engkau di rutemu, kok sakit? Kering kesehatannya, kering dompetnya mungkin. Saudara kejepit punya utang, itu kering seperti gurun. Ada lagi kekeringan-kekeringan di sektor-sektor yang lain, bahkan bisa dipastikan tidak ada kering di satu sektor, karena kering itu multisektor. Kalau sakit badannya ya sakit dompetnya, sakit apanya lagi, karena itu polanya seperti sarang laba-laba. Kalau A memperanakan A1, A2, A1 memperanakan A1, ya 1-1, 1-2 dan seterusnya, sehingga beranak pinak, multiplikasi. Itulah problem. Karena tidak ada problem atau persoalan itu yang cuma tunggal, pasti memperanakan anakan persoalan. Lalu kita bertanya dan krisisnya sudah bukan lagi krisis mengenai dalam hal apa saudara kering itu, tapi krisis iman. Kok seperti ini ya Tuhan, kok kering? Dan ini rutemu aku tahu, karena aku tidak putus doa, aku tidak putus firman, aku tidak putus akan juru selamatku sejak dulu juga tetap Engkau. Kenapa kering? Ini pasti orang Israel mempertanyakan itu juga, saudara, ribuan tahun yang lampau, seperti juga orang-orang Kristen yang kemudian bertanya-tanya mengalami krisis gurun. Maka judulnya di pagi awal bulan Desember ini adalah kenapa Gunung Semeru meledak
batuk. Ya kalau batuk diobati lah, itu yang batuk gunung, obat batuknya seberapa apotek yang besar bisa ngobati gunung batuk. Gatel dalamnya, batuk terus, bawahnya ada banyak korban. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa ada bencana? Lah yang batuk baru satu lah, bawahnya itu salurannya kemana-mana, ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, nanti jebrotnya kemana. Ada beberapa orang di daerah Jawa Barat, kamar tamunya kok hangat-hangat, apalagi anaknya tiduran, ya dari hangat jadi panas, lo lantai keramiknya kok pecah, lo kok keluar asapnya. Zaman dulu yang keluar panas-panas ya gunung yang tinggi, tapi zaman sekarang waspada bahwa dinamika vulkanik itu bukan hanya jebrot keluar di atas dataran tinggi yang namanya kawah, krater, tetapi juga di bawah lantai orang-orang. Terus sekian tahun mendatang seperti apa bumi ini, saudara? Kita tidak tahu, ya. Firman Tuhan hanya menjelaskan garis besar bahwa bumi makin tua, gurun makin banyak. Tetapi umat Tuhan hanya tahu satu hal yang harus dipegang bersama dengan Yesus, tetap Yesus. Meskipun kita jalan tidak selalu melalui tempat di mana ada madu manis, tetapi juga ada rute kering, ya, kering keuangan, kering kesehatan, kering bahkan secara psikologis menyebabkan stres, depresi. Lihat halaman berikut, ya. Bandingkan dengan ini saudara, yaitu dari Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-1. Maka setiap orang percaya tidak boleh tergesa-gesa lalu menuduh dan berprasangka buruk kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang punya rute navigasi, ini kan cuma navigator orang, Musa, tapi navigator pertama, engkau yang tahu rutenya, engkau yang perintah. Kenapa engkau kejam? Ya, jangan dulu saudara menuduh Tuhan kejam. 2000 tahun yang lampau ketika beliau menjadi manusia berdarah daging dan diperingati di peringatan Natal, lalu tumbuh menjadi pria dewasa, dan tubuh pria yang dia pilih adalah pria Yahudi dan dipanggil oleh orang-orang Yahudi Yeshua, dalam bahasa Yunani Yesus, yang orang Korea bilang Yesu. Saudara, tidak apa-apa. Apa yang Tuhan kehendaki ketika bagian dari dirinya meluncur keluar ke bumi. Tapi anehnya meskipun datang ke bumi, beliau masih juga bertahta di surga. Kemarin atas kehendak Tuhan awal bulan Desember ada seorang anak muda yang krisis. Sampai kemudian harus konsultasi, lalu istri saya bertanya, menuntun supaya ini loh kalau mau tanya-tanya, ternyata apa yang dipergumulkan bertahun-tahun adalah saya ragu-ragu. Ya, ini Yesus itu Tuhan atau bukan? Lah kalau Yesus itu Tuhan turun ke bumi terus surganya kosong, malaikatnya apa tidak kurang ajaran? Surganya kosong, Tuhannya pergi ke bumi. Oh bukan begitu ya, beliau maha hadir, hadir di bumi tetapi juga hadir di surga, hadir di antara kumpulan himpunan orang yang bersekutu di AFJF Purwodadi, tetapi hadir juga di dalam jemaat gereja yang lain. Ada ribuan, Tuhan bisa hadir di mana-mana. Jadi jangan ragu-ragu. Kemudian kami doakan, kami tumpangi tangan bersama dengan istri ya anak muda ini. Kemudian mulai terbuka hatinya, Yesus Tuhan. Meskipun apa sempat diragukan selama bertahun-tahun dengar omongan ini itu, saudara, ketika menjadi Tuhan Yesus berdarah daging di bumi, lihat apa yang harus dia tempuh, yaitu rute di mana Yesus dibawa oleh rohnya air besar, saudara, yaitu Roh Kudus, juga diri Allah sendiri. Kemana? Ke tempat pasar di mana ada banyak makanan jajanan, atau ke tempat di mana dia bisa bergaul senang? Oh tidak, tetapi apa? Ada rute yang namanya gurun. Lihat saudara, Israel harus ke gurun Syur, lalu tidak punya air.
Tuhan Yesus sendiri menjadi pembuka jalan supaya setiap orang, setiap umat yang ada saatnya dalam tataran, dalam satu tahap harus lewat gurun dan menangis, kering di berbagai sektor. Lihat, Tuhannya sendiri sudah merintis jalan. Beliau kasih contoh, bukan sekedar perintah. Kamu lewat gurun ya, kamu lewat gurun. Lah Tuhan sendiri gimana? Oh, dia sudah lakukan. Ya, dibawa oleh roh, artinya bukan kemauan daging, tetapi apa? Kemauan dari hadirat rohnya, roh keilahiannya itu menuntun supaya tubuhnya itu, saudara, ke gurun. Buat apa? Bukan untuk party, bukan untuk pesta, tapi untuk dicobai. Gurun adalah bukan hanya krisis, gurun bukan hanya kekurangan, gurun bukan hanya di mana kering dari segi keuangan, kering dari segi kesehatan, kering dari segi sosial, dimusuhi orang, salah paham dan seterusnya, tetapi gurun juga menyebut tentang pencobaan. Maka ketika pandemi menyeruak dan memangsa korban banyak, termasuk famili-famili istri yang sudah dipanggil Tuhan dan dia kesusahan berkali-kali, ada sahabat, ada orang-orang dikasihi, dan juga famili-famili kenalan saudara, termasuk yang juga melayani AFGF, ya, bukan yang di sini tetapi yang di wilayah saudara, ada yang sudah meninggalkan kita. Kenapa kok itu terjadi? Dan lalu orang bertanya, termasuk orang percaya dalam doanya, Tuhan ini pencobaan ini berat. Sekarang kelihatan mereda, tetapi sesudah mereda ada tantangan apa lagi di tahun 2022. Tuhan kok gurun seganas ini? Ya, kalau kala jengking, skorpion, ular retel kelihatan, tapi kalau virus itu tidak kelihatan. Tidak ada virus saja seperti itu sudah ganas, yaitu ada bakteri, ada larva-larva cacing, ada jamur, ada amuba, ada sigilla, ada macam-macam bibit penyakit, itu pun sudah ganas. Ya saudara, kenapa ada hal seperti itu padahal multidimensional persoalannya? Ada pencobaan. Tuhan Yesus tubuhnya dibawa kepada pencobaan, dibenturkan, nyoh begitu. Ini pencobaan. Itu saja Tuhan loh saudara, ketika jadi manusia, kemanusiaannya yang disodorkan, dibenturkan kepada pencobaan. Itu artinya satu penegasan, siapa ikut Tuhan Yesus, suka tidak suka, cepat atau lambat, pada awal dini atau pada tahap lanjut, saudara dan saya juga dibenturkan dengan pencobaan iblis. Masih mau ikut Tuhan Yesus saudara? Masih mau ikut? Ini ayat keras, jadi jangan hanya menjadi jemaat gereja yang artinya cuma mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, apalanya cuma begitu terus. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, selain ada ayat itu yang manis, tetapi juga ada ayat di mana orang harus dewasa. Ada gurun, ada pencobaan, dan saudara mungkin menangis dengan pencobaan itu terus. Berikutnya, sampailah mereka ke Mara. Maka ada orang perempuan yang pahit hidupnya, terus dia tidak mau disebut dengan namanya. Ibu Naomi. Oh, jangan saya dicapa Naomi. Ibu, ya. Nah, terus apa? Memang itu namamu. Sebutkan namaku, Mara, karena aku mengalami pahit, getir, bitterness, ya. Bitterness, kepahitan. Lu kok kepahitan? Ya, punya anak laki-laki dikasihi meninggal. Anak laki-laki satunya meninggal, suaminya yang meninggal. Bukan hanya kehilangan orang-orang yang dikasihi, tetapi juga penghasilannya, kemudian krisis multidimensional. Sudah sebut saja namaku, Mara. Ada orang yang seperti itu, saudara bisa membaca dalam kitab Rut, ya.
Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya, getir. Itulah firman Tuhan yang menyebut tentang rute tuntunan kepada saudara-saudara, cepat atau lambat, suka tidak suka, saya suka atau tidak suka, saudara suka atau tidak suka, pasti akan sampai ke Mara. Dan itu rutenya, rute perjalanan umat Tuhan. Dan orang yang percaya tidak akan menuduh Tuhan kejam. Kok saya ditegakan? Enggak, Tuhan sendiri lewat situ. Dibawa ke gurun, dihadapkan pada pencobaan apa? Iblis. Supaya setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus juga harus lewat situ. Cuma pencobaannya yang pahit, getir, itu bisa bermacam-macam bentuk. Ya, bisa perpisahan dengan orang yang saudara kasihi, yang itu semua orang menolak tapi toh harus dihadapi. Kenapa itu terjadi? Bisa karena dipecat dari pekerjaan, yang tidak sepenuhnya salahnya saudara karena tidak ada orang tanpa salah, salah sedikit saja kemudian dibesar-besarkan, dikeluarkan dari tempat kerjaan dan seterusnya saudara, atau hal-hal yang lain, tetapi harus, maka namanya adalah Mara. Terus berikut, ada kalanya memang tuntunan Tuhan itu kering dan pahit. Kering seperti gurun, pahit seperti air di Mara. Dan saudara menangis sedih. Tapi ingat, Tuhan Yesus yang memeluk itu juga berkata, aku sudah lewat jalan itu. Sehingga kalau giliran kamu lewat, ayo, aku sudah menjadi yang menang. Engkau pun kubuat jadi menang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Betul saudara? Tidak ada keselamatan tanpa darah. Apa yang saudara mau minum ini? Warnanya merah, mengingatkan kepada jalur hidup yang sadis. Bukan meninggal karena tua, rambutnya beruban, terus keriput, wah dirawat di ruang ICU yang bersih, peti matinya mahal, ya bunga-bunganya bagus. Tidak ada cerita Tuhan Yesus, kakek Yesus, mboten wonten, tidak ada. Itu cerita dongeng, Injil palsu. Yang benar apa? Tidak menunggu sampai jadi kakek keriput, masih muda, segar, tetapi kemudaannya yang sangat potensial itulah yang dipersembahkan buat saudara dan saya, karena dia mau memberi yang terbaik. Tidak menunggu sampai tua renta bungkuk, tidak, yang terbaik mumpung masih muda, kulitnya dicacah-cacah, keluar cairan merah, hidup yang pahit. Ya, kalau sudah tua begitu, 70 ke atas keluarga itu sudah siap-siap, yang kong atau siapa, kita sudah siap-siap, disuruh atau enggak. Kalau saat waktu pergi mentalnya sudah siap. Lah kalau masih muda, gagah, ya saudara berwibawa. Firman Tuhan mengajarkan bahwa sekitar 33 tahun beliau itu disobek-sobek kulitnya. Jalur rute yang Bapak sudah tetapkan asal usulnya dia. Berat enggak menurut daging dan otak manusia yang bisa gentar? Berat, sampai kemudian Alkitab tanpa menutupi kenyataan beliau berdoa ke manusianya, sekiranya mungkin itu kalau bisa, sekiranya mungkin kalau bisa cawan ini berlalu. Artinya tidak usah disiksa begitu ngeri, sangat ngeri. Kalau boleh, ya sekiranya mungkin cawan ini berlalu. Kalau bisa, ya tidak usahlah. Tetapi kemudian apa saudara? Dia tunduk. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tetapi jadilah kehendakmu. Taat kepada Bapa. Saudara, ini juga menjadi doa buat anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang kisah hidupnya beberapa di antaranya adalah Mara, pahit, bitterness, kepahitan, ya, karena ditinggal orang yang dikasihi, keseripahan, ya saudara, atau kehilangan-kehilangan yang lain, pencobaan, gurun. Tapi itu tuntutan Tuhan. Terus berikut, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah
Firman Tuhan ya, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Terlalu tinggi saudara sehingga kita tidak bisa mencernak. Kok gitu toh Tuhan, kok begitu? Ini sakit, ini pahit, marah. Kok masa seperti itu rencanamu? Jangan harap bisa mengerti sekarang, karena tugas untuk saudara dan saya bukan untuk mengerti, tetapi untuk percaya. Ya saudara, sebab Tuhan Yesus pernah berkata, kalau ini saya jelaskan kamu belum bisa menanggungnya. Jadi kalau dijelaskan protes semua, kok begitu tuh jalan pikiran Tuhan. Iya, otak seperti ini yang seperti spray diuntel-untel saudara, dikusutkan masukkan ke sini, itu otak manusia, mana bisa mencerna akan pikirannya Tuhan. Maka Tuhan Yesus pernah berkata, kamu belum bisa menanggungnya kalau ini saya jelaskan. Maka tugas kita bukan untuk menganalisis, mengerti banyak hal yang kita tidak mengerti tentang gurun-gurun rutenya Tuhan, di mana Tuhan Yesus sendiri sudah merintis lewat situ, dan pada gilirannya kita yang harus lewat situ. Tidak ada air, kering, yang ada skorpion, yang ada ular retel, saudara. Karena jalanku bukan jalanmu, terlalu tinggi, terlalu mulia, tidak bisa dicernak. Maka lalu dituangkan dalam bentuk seni, arsitektur atap-atap gereja yang lancip. Di lapangan Banteng itu, dulu zaman saya sampai kondektur kernetnya teriak-teriak, bate itu Banteng, lapangan Banteng. Sebelah kirinya ada gereja katedral, atapnya lancip ke atas, itu mau memaknakan, maknanya adalah Allah transenden, jalan pikirannya tidak bisa dicerna karena terlalu tinggi. Tetapi yang terlalu tinggi itu beliau adil juga. Dulu dekat stasiun kereta api ada gereja yang bentuknya atapnya seperti kubah parabola, artinya immanence, Immanuel, Allah yang jauh itu mendekat di sini. Yang betul mana? Dua-duanya betul. Tuhan maha tinggi, tidak terjangkau oleh ini, tapi beliau yang jauh itu juga mendekat di sini. Buktinya apa mendekat? Penderitaan manusia yang paling ngeri, yaitu mati, dia tempuh. Dengan kulit disobek keluar cairan merah. Nanti kalau saudara minum itu dan makan roti hosti yang menunjuk kepada tubuhnya yang disobek-sobek, artinya bahwa kita mengimani Tuhan menolong kita lewat gurun. Karena beliau sudah membuka jalan gurun itu, dia Tuhan yang menang di gurun, maka dia juga yang menolong kita menang di gurun. Rancanganmu bukanlah rancanganku, tidak bisa kita memahami. Percaya saja, jangan berusaha memahami, karena hal-hal sebagian adalah jangan dipahami, tapi percayalah terus ya. Paulus sampai berkata, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Terlalu mulia saudara, kita tidak bisa pahami. Roma pasal 11:33 berikut. Ya, dulu Israel harus mengalami gurun syur, tidak ada air. Tuhan Yesus sendiri harus mengalami, orang Kristen juga harus mengalami. Seberapa pahit saudara mengalami kehidupan ini. Sudah jadi Kristen tapi kok pahit ya, tidak usah khawatir, rutenya memang di situ, kering dan pahit. Terus berikut lagi, apa tujuan di padang gurun? Satu, dengan cepat. Gurun adalah indikator karakter. Saudara dan saya lewat tempat kering, krisis, bahaya, kena fitnah orang, malang, sial. Kok sial toh Tuhan? Ya, itu gurunnya, itu kesukaran-kesukaran saudara itu indikator. Yaitu seperti lingkaran di mobil, di kendaraan yang ada jarumnya. Kalau digital ya angka, petunjuk, indikator mengenai watak saudara dan saya. Orang kalau hidup cukup kenyang, ada uang, ada siapa-siapa yang mengasihi saudara, kemudian rukun-rukun saja, enggak kelihatan karakter yang sesungguhnya.
Tetapi ketika dihadapkan, dibenturkan dengan persoalan, akan kelihatan omongannya apa, tulisannya apa, baik ataukah seperti sama saja dengan orang dunia. Ya, kalau ketika dalam persoalan, dalam gurun yang keluar dari mulut, yang keluar dalam tulisan saudara sama saja dengan orang dunia. Orang dunia suka caci maki, misuh-misuh, omong kotor, marah-marah. Orang paling dekat yang paling dekat dengan saudara juga jadi sasaran yang saudara lukai, karena saudara luka sehingga melukai orang lain. Nah, kelihatan karakter itu, ya, indikator untuk membuktikan seperti apa karakter kita. Tetapi orang juga akan terbukti karakternya ketika dalam kesukaran dia menangis dan tersungkur di hadapan Tuhan. Apa yang salah dengan jalanku? Lalu Roh Kudus berkata, garis besarnya engkau sudah taat anakku, tetapi engkau harus ditempa lewat ini. Baik Tuhan, aku mau taat lewat ini, tapi beri kekuatan kepadaku. Kelihatan enggak karakternya? Kelihatan, ya. Ketika tidak tahan dia berseru kepada Tuhan. Terus yang kedua, gurun adalah wadah, manajemen energi konflik. Saudara, di dalam sini potensi sekali untuk keluar energi. Energi butuh di manage. Kalau energi yang membludak, mengepul, menggelegah, itu tidak di manage, keluarnya ngawur. Saudara di jalan jengkel, mana kok enggak cepat minggir, tukang becak ditabrak, sodok sedikit kok enggak apa-apa ya. Wah, saudara, energi yang di dalam tidak di manage dengan baik. Ya, manajemen energi konflik. Kalau ada konflik, kemudian gurun itu saudara memaksa kita untuk memberi exhaust, knalpot, pipa saluran knalpot kendaraan itu bener enggak? Ada saringannya enggak? Mengarah ke muka orang enggak? Banyak rancangan sepeda motor yang kalau di lampu merah ya knalpotnya ke atas sehingga orang di belakang ibu-ibu kena asapnya, apalagi digini-ginikan, weng ya, kena wajah karena knalpotnya ke muka orang. Saudara, di-manage dengan baik enggak konflik ini? Ada konflik yang keluarnya sehat, exhaust keluarnya baik, tapi juga ada yang ngawur. Di situ gurun adalah wadah memaksa kita untuk menemukan bagaimana penyaluran keluar ini yang sehat, ya. Terus berikut, Roh Kudus akan menolong manajemen energi konflik. Yesaya 15 ayat 24. Nah, kelihatan toh konflik keluar apa? Lalu apa? Bersungut-sungut, ngomel, wah, salahkan sana, salahkan sini, bersungut-sungut, konfliknya keluar. Bangsa itu kepada Musa, apa yang akan kami minum ya? Tetapi bawah itu saudara juga manajemen konflik. Tetapi yang Tuhan kendaki, susah enggak saudara seperti itu? Susah, takut. Tapi yang keluar apa konflik itu? Berseru-seru. Kenapa berseru-seru? Karena dalamnya bergolak. Tapi keluarnya apa? Berseru-seru kepada Tuhan. Bukan berseru-seru kemudian mengata-ngatai pembantunya. Bukan berseru-seru mengata-ngatai Pak RT, Pak Lurah, Presiden. Itu berarti orang penuh masalah, tapi tidak bisa memanage sampai kemudian orang lain jadi sasaran. Musa juga dalam konflik karena kekeringan, tapi dia berseru kepada Tuhan. Itu manajemen yang baik. Terus berikut saudara, di situasi kering pahit, kiri kanan sungut-sungut, konflik di manage sehingga tercetus apa saudara? Seruan doa, bukan doa lemes, bukan. Doa yang emosional, doa yang menandas, doa yang karena luka, doa yang karena takut, doa yang bersungguh-sungguh, keluar keringat. Itu exhaust yang sehat, mengepul dengan benar. Karena apa saudara? Hati yang remuk, bukan persembahan yang Tuhan abaikan, tetapi yang dihargai oleh Bapa. Yang berikut masih ada ya,
Gurun sarana Tuhan mendemonstrasikan pertolongan lewat yang terabaikan. Karena Tuhan tunjukkan itu loh kayu. Oh, kamu enggak lihat toh, kayu. Mana Tuhan, kayu. Bahasa Jawanya apa? Semeleh, digledek, tidak ada harganya. Cuma sepotong kayu lalu diambil. Tuhan yang tunjukkan itu loh kayu. Loh enggak ada gunanya, ternyata ada gunanya. Dipukulkan keluar air manis. Tuhan memberi yang manis lewat apa? Yang kelihatannya tidak berguna, sepotong kayu. Itu yang dicantumkan dalam Keluaran pasal 15. Ya, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, kelihatannya tidak berguna. Mungkin ada di sekitar saudara yang saudara anggap apa ini dalam gudang rongsokan. Sepeda motor yang monggrok, tidak ada bannya. Mungkin bisa jadi berkat, jadi museum dan sebagainya, mendatangkan uang barangkali. Ada mungkin ya mau buka warung tapi saudara tidak menghargai barang-barang yang Tuhan sudah serahkan. Rumahnya kayak sarang tikus kapal pecah, bibit penyakit tidak pernah ditata, kamarnya seperti Titanic yang lebih parah lagi, gudang sakit penyakit, orangnya kemproh saudara. Ngeri, Tuhan didik kamu ini gimana, sudah diberkati, itu kebun isinya ular, kenapa enggak kamu tanami? Menjadi yang diabaikan, kamu nangis tidak punya uang, bodoh kamu ya. Sudah ku berkati kebun, oh iya ya Tuhan, selama ini apa? Ditelantarkan. Musa ditunjukkan kepada apa? Kayu, sepotong kayu, berguna loh, berguna, dipukulkan kepada batu, keluar air manis. Siapa tahu yang selama ini saudara anggap remeh, tidak ada gunanya. Bisa benda, bisa orang yang saudara remehkan, saudara ngenyek, menghina. Tapi orang itu ternyata berguna untuk memberkati saudara. Yang pahit jadi manis. Gurun bukan untuk seterusnya. Tetapi Tuhan punya rencana yang baik. Semua baik, semua baik. Dari semula Tuhan tetapkan hidup dalam rancangannya. Semua baik saudara. Maka pada saat ini, jikalau sekiranya ada di antara saudara yang sedang lewat gurun, maka pekalah apa yang Tuhan mau tunjukkan. Kayu-kayu ya, yang terlantar, mari pejamkan mata. Semua baik, semua baik. Meskipun pahit menurut kita, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rancanganmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami kalau gagal memanage konflik, tetapi Engkau Roh Kudus menuntun kami, menghaluskan budi bahasa kami, membuat kami lebih santun kepada orang lain, lebih santun kepada Engkau, bergaul dengan Engkau. Sepahit apapun, sekering apapun, di situ Engkau bekerja karena Engkau sendiri sudah terlebih dahulu melalui rute gurun itu. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadilah rancanganmu bagi kami. Semula telah
dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lebih daripada pahit. Engkau lebih mengalami lebih parah daripada gurun pasir yang kering kerontang, karena begitu ngeri dan kejam dan keji apa yang sudah Engkau alami buat kami. Maka tidak layak kami menuduh Engkau hanya menyuruh-nyuruh kami lewat gurun. Tidak benar, karena Engkau sendiri sudah mengalami yang jauh lebih menakutkan, supaya kami beroleh pertolongan. Engkau sudah alami yang paling pahit di antara semua yang pahit. Engkau sudah mengalami semua yang pilu dan pedih di antara semua yang pedih dan pilu, supaya Engkau menolong kami yang pedih dan pilu. Maka kami tidak takut lagi lewat gurun. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, berduka cita, prihatin oleh bermacam-macam krisis, Bapa, di situ Engkau berdiri sebagai Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, penghiburan, keperkasaan, kesanggupan, sehingga semua saudara kami, seluruh jemaat ini akan lulus lewat gurun, karena ada Engkau, tangan kananmu yang berlubang paku, tangan kirimu yang menggamit kami dan penuh dengan kasih sayang. Tubuhmu sudah dikoyak-koyak, dan darahmu sudah ditumpahkan menjadi darah yang kudus, tubuh yang kudus, korban yang kudus, untuk menghapuskan semua laknat yang menempel dalam hidup kami. Kami mau terima ini dalam perjamuan ini. Kuduskan, kuduskan.
kuduskan. Dipersilahkan saudara. Sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Kudus, kudus, sungguh baik. Tubuhmu kudus dan terlebih baik. Itulah sebabnya hanya tubuh kudus yang dipecah-pecahkan untuk membawa kepada keselamatan. Kami percaya kepada tubuhmu yang sudah dikorbankan. Kami menerima tubuh ini yang sudah lewat gurun yang ganas untuk menyelamatkan kami. Mari saudara makan sama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh baik, sungguh baik. Kudus, kudus, kudus. Kudus, suci, sucilah darah-Mu. Kami mengangkat minuman berwarna merah ini yang mengingatkan kami akan darah-Mu yang suci, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa semua orang percaya. Ini kami Tuhan orang percaya yang Engkau beri kekuatan lewat gurun kehidupan. Mari saudara minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, 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 kudus darah-Mu, kudus tubuh yang dikorbankan bagi kami. Syukur, mari saudara mengucap syukur. Syukur Tuhan tidak tinggalkan engkau berjalan sendiri. Rancangannya ada banyak yang tidak cocok dengan keinginan hati kita, tapi Tuhan mengerti yang baik, yang baik, yang baik. Semua jalannya Tuhan, semua baik. Kuatkan, kuatkan, teguhkan perjalanan hidup kami di
penghujung bulan yang ke-12 dari tahun 2021 ini. Oh, kuatkan semua pribadi lepas pribadi ini, keluarga demi keluarga, kuatkan untuk melangkah terus meskipun ada banyak derai air mata, tapi kau beri kekuatan, beri kesantosaan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Kami juga berdoa untuk salah seorang anakmu, untuk Mega ya Tuhan, untuk memulihkan kesehatannya pasca operasi. Bapak sembuhkan, berikan sukacita, hatinya yang bersukacita dari rohmu akan memberi kedamaian dan memulihkan lukanya, dan dia akan masuk dalam era yang baru, hidup bersama dengan Engkau dengan cara yang baru, karena Engkau sudah menyiapkan yang baru, bahkan untuk suaminya, untuk anaknya, untuk seluruh keluarga besarnya. Bapak juga memberkati anak-anakmu yang sedang mempersiapkan pernikahan untuk minggu depan di tempat ini. Bapak berkati seluruh keluarga Bapak Winarno, keluarga dari anakmu Yemima Tuhan, dan calon suaminya. Bapak berkati anak-anakmu yang sedang mempersiapkan Natal, yang sebentar siang akan latihan di tempat ini. Bapak berikan sukacita, jauhkan dari godaan sakit penyakit, dan semuanya akan mengalami hadirat-Mu yang luar biasa untuk menghormati Engkau. Terima kasih, kami mengangkat kedua belah tangan kami. Curahkan berkat-Mu, berkat sukacita, berkat keteguhan, keperkasaan, oleh karena berkat yang dicurahkan dari tangan Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah menang atas pencobaan dan penyertaan oleh Roh Kudus pada siang hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata bersama amin. Tuhan memberkati, sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan berkati, salam perkasa.